Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para mahasiswa, Mas dan Mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait perkuliahan kita di kampus yang tercatat mata kuliah kita adalah pendidikan agama Islam. Maka sesi ini kita akan bahas, atau saya ingin menyampaikan terkait kontrak pembelajaran kita selama 1 semester di kampus di perkuliahan pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama saya perkenalkan, nama saya Dudu Ridwanul Haq. Jadi insya Allah akan bersamai terus sampai 1 semester ini. Kemudian saya tinggal di Condong Catur, Jalan Narodo, Gang Masjid, Gandok, RT 01, RW 055, Condong Catur, Depok, Sleman. Ada namanya Pondok Pesantren Takwinul Mubalikin. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, jika ingin silaturahim dipersilahkan. Tapi nanti kontak dulu ya, kita janjian dulu. Kemudian kita masuk ke bab terkait kontrak pembelajaran. Yang poin pertama, rencana pembelajaran pendidikan agama Islam di kampus kita tercinta yaitu UPN. Tujuan atau capaian yang ingin kita capai di perkuliahan agama Islam ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami keislaman secara esensial dan utuh. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjadi seorang muslim yang memahami keislaman secara kafah, sehingga nilai-nilai Islam bisa melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang kelak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Setelah memahami konsep agama Islam dengan belajar secara teoritis, maka harapannya adalah ilmu itu bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah ini sebanyak 2 SKS. Yang kedua, mata kuliah ini sifatnya wajib, ya. Jadi MKU yang sifatnya wajib, sehingga mahasiswa diharapkan tidak gagal di dalam perkuliahan agama ini, mengikuti semua perkuliahan sampai selesai. Karena nanti jika nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti Anda atau teman-teman semua akan diwajibkan untuk mengikuti ulang perkuliahan agama ini. Dan saya berharap tidak ada yang mengulang. Saya berharap semua mahasiswa di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial ini, khususnya adalah HI, ya, baik kelas A, B, C, dan D, sukses, semua mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kompetensi umum, mahasiswa mengetahui dasar-dasar ajaran Islam secara baik dan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sebagai landasan perilaku Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemampuan yang akan dibentuk, ya, yang diharapkan secara umum, bahwa Al-Quran, Sunnah itu menjadi landasan dalam berperilaku, landasan dalam bersikap. Kemudian berikutnya, strategi pembelajaran kita, bahwa nanti kita insya Allah akan menjelaskan terkait ajaran Islam ini. Orientasinya adalah bukan hanya teoritis tapi juga ke praktek, sehingga nanti saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menghayati satu tahap demi tahap terkait ajaran dalam agama kita, yaitu ajaran Islam, baik akidah ataupun syariah dan juga akhlak. Kemudian bentuk pembelajaran sifatnya daring. Jadi nanti pembelajaran kita banyak pembelajaran lewat daring yang telah disampaikan oleh kampus. Kita akan menggunakan program learning, ya. Kita akan banyak menggunakan medsos juga. Nanti bisa YouTube, Facebook, dan juga Instagram, WA,
Sehingga nanti mahasiswa, teman-teman di kelas A, B, C, dan D dipersilakan untuk membentuk grup ya di WA, dan nanti kita akan berbagi tugas ya, berbagi tugas mata kuliah ini. Tema-temanya nanti kita akan bagi ke mahasiswa untuk penugasan makalah. Kemudian nanti bentuk pembelajaran tahapan pertama, langkah pertama, kita akan bentuk kelompok. Kemudian pemakalah atau mahasiswa menyajikan materi dalam bentuk konten video, YouTube, media sosial, dan di-share H-1 sebelum perkuliahan online dilaksanakan. Kemudian langkah yang kedua, ini masih dalam bentuk kelompok ya. Dosen memberikan umpan balik atau langsung atau juga lewat video dan membantu diskusi dalam model tanya jawab pada fitur pembelajaran online. Kemudian langkah ketiga terkait tugas makalah ya. Ada diskusi berupa masukan, kritikan, pertanyaan dari peserta dan dijawab oleh narasumber. Narasumbernya ada dua. Bisa dijawab oleh dosen dan juga tentunya mahasiswa yang membawa makalah tersebut atau yang presentasi bertanggung jawab terhadap tugas makalah tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait pembuatan makalah atau struktur makalah atau artikel. Yang pertama ini bentuk makalah atau tugas kelompok, halamannya ada tercatat judul, nama dosen, anggota kelompok, ada logo kampus, ya, kemudian ada prodi, fakultas, dan juga ada kampus, serta ada bulan dan tahun. Yang kedua terkait pendahuluan, nanti di dalamnya ada satu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan pembahasan. Kemudian di dalam poin atau bab pembahasan nanti ada subbab dari rumusan masalah tersebut. Kemudian berikutnya ada bab penutup yang isinya adalah kesimpulan, kritik dari penulis tentang pembahasan. Dan yang terakhir ada daftar rujukan atau al-maraji, ya, daftar isi. Jadi semua buku referensi yang menjadi rujukan penulisan makalah itu nanti dicantumkan dan ada batas minimal 5 buku atau jurnal. Jadi makalah ini dibentuk dari mulai halaman, pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan juga ada penutup. Ya, nanti bisa dilihat di materi yang PPT yang saya share ya ke grup WA nanti. Dan juga di e-learning juga sudah ada. Dan rujukan itu minimal ada 5 buku. Oke, kemudian nanti di dalam perkuliahan tentu ada komponen penilaian. Maka teman-teman mahasiswa sekalian harus paham ya, ada 5 komponen penilaian. Satu, kehadiran, keaktifan, keterlibatan mahasiswa, ini ada 20%. Tugas individu atau makalah ya. Kemudian juga penyampaian materi makalah tersebut, ini ada 20%. Kemudian UTS 30% dan juga UAS ada 30%. Kemudian yang terakhir terkait materi kuliah yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada kontrak perkuliahan, ini yang saya sampaikan. Yang kedua nanti ada pengenalan terkait apa itu PAI di perguruan tinggi. Nanti akan dibahas terkait apa itu pendidikan, apa itu agama, ya, apa itu Islam. Nah, termasuk juga cakupannya. Kemudian kita akan masuk ke materi inti. Materi inti yang pertama terkait konsep tauhid dalam Islam. Ini yang akan kita bahas dan juga tentu mahasiswa akan kita tugaskan untuk membuat makalah ini. Yang kedua, konsep keimanan dan ketakwaan dalam Islam. Yang ketiga, hakikat manusia di dalam Islam. Yang keempat, konsep hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi di dalam Islam. Kemudian yang kelima materinya terkait konsep etika, moral, dan akhlak di dalam Islam. Yang keenam, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam. Yang ketujuh, kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang delapan, masyarakat madani
dan kesejahteraan umat. Yang kesembilan, kebudayaan dan seni di dalam Islam. Dan yang terakhir, sistem politik Islam. Ini ada 10 materi kuliah ya, inti yang akan kita bahas. Tentu nanti ada ada cabang-cabangnya yang akan kita tambahkan di dalam materi ini. Maka nanti mahasiswa akan kita bagi tugas ini ya, untuk setiap mahasiswa. Kita akan bentuk kelompok. Tentu ada beberapa referensi yang cukup banyak yang saya masukkan nanti di dalam PPT yang akan saya share di grup WA, dan juga insya Allah ini sudah di share atau sudah di upload di e-learning ya, di UPN ya. Nanti teman-teman tinggal buka saja sistem pembelajaran kita, nanti di sana insya Allah tinggal mendownload kalau sudah lengkap. Baik, demikian terkait kontrak pembelajaran kita di semester 1 Pendidikan Agama Islam UPN yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.